Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang baik. Semoga rezeki Anda selalu mengalir terus sepanjang tahun dengan segala rahmat dan berkah darinya. Amin. Konten kita kali ini akan membahas tentang 6 ciri-ciri rumah makan yang menggunakan jin dan pesugihan. Mohon jangan disalahartikan mengenai tayangan video dan uraian-uraian di channel ini sebagai perbuatan musyrik, syirik, atau menyekutukan Tuhan dalam bentuk apapun. Akan tetapi, admin hanya menyampaikan kembali beberapa hal tentang kearifan lokal nenek moyang kita terdahulu. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, mohon support sahabat semua dengan cara klik subscribe, like, share, komen, dan klik tombol loncengnya agar update konten terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang finansial dan keberuntungan, simak terus uraian video-video di channel ini. Ya, sahabatku yang baik, mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur dilakukan beberapa pemilik rumah makan. Memulai suatu bisnis tentunya untuk mendapatkan suatu keuntungan. Akan tetapi, sayangnya beberapa orang yang menjalani sebuah bisnis terlalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara, bahkan cara curang sekalipun. Menggunakan bantuan ilmu hitam dan pesugihan dianggap menjadi jalan keluar untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat dan meminimalisir usaha. Paranormal dan anak-anak indigo banyak yang sudah memberikan ciri-ciri rumah makan dengan penglaris yang patut kita waspadai. Sahabat, biasanya rumah makan dengan penglaris ini cenderung memiliki beberapa kejanggalan-kejanggalan yang bisa diperhatikan secara kasat mata. Jangan terbuai dengan rasa makanan yang dikatakan lezat dan tempatnya ramai didatangi orang. Sebaiknya perhatikan ciri-ciri berikut ini terlebih dahulu. 1. Ada ruangan terlarang. Rumah makan yang menggunakan bantuan jin penglaris atau pesugihan biasanya memiliki sebuah ruangan terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk para staf yang bekerja di sana. Hanya pemilik rumah makan saja yang akan diperbolehkan masuk atau bahkan tidak satupun orang boleh masuk. Ruangan terlarang ini biasanya akan terkunci rapat dan tidak diberi penerangan. Fungsi ruangan ini adalah untuk tempat tinggal para jin atau tempat untuk melakukan upacara pesugihan yang secara tersembunyi. 2. Rasanya tidak seenak dimakan di tempat. Fungsi dari jin penglaris maupun ritual pesugihan yang dilakukan adalah menjaga rasa makanan di sebuah warung makan sangat enak. Akan tetapi, biasanya rasa sangat enak itu hanya berlaku di area rumah makan itu saja. Perbedaan rasa makanan yang disajikan oleh warung penglaris saat makan di tempat dengan saat dibawa pulang berbeda rasanya. Jin penglaris akan mempengaruhi pelanggan yang datang agar merasakan rasa makanan yang begitu enak dan lezat. Akan tetapi, ketika dibawa pulang dan dinikmati di rumah, makanan tersebut rasanya cenderung akan biasa-biasa saja dan bahkan mungkin tidak enak, hingga beberapa makanan tersebut bisa lebih cepat basi dari biasanya. 3. Rasa berubah setelah berdoa. Berdoa sebelum makan merupakan ucapan syukur atas keberkahan berupa makanan yang enak dan tersaji di hadapannya dan bisa dinikmati. Sering didengar bahwa beberapa warung makan mengalami perbedaan rasa ketika dimakan tanpa berdoa dengan dimakan setelah berdoa.
Doa menjadi kalimat yang paling dibenci oleh jin penglaris dan ilmu hitam. Ketika berdoa, semua kekuatan jin penglaris dan pesugihan yang diberikan akan hilang dari makanan tersebut. Maka, jika makan di suatu tempat yang rasanya cenderung berubah saat dimakan tanpa berdoa dan setelah berdoa, sangatlah perlu untuk diwaspadai. 4. Banyak pengunjung dari luar daerah. Hal aneh yang biasanya terjadi pada sebuah warung makan dengan bantuan penglaris dan jin pesugihan adalah pengunjung yang datang. Beberapa warung makan cenderung lebih banyak disambangi oleh pelanggan yang datang dari luar daerah atau kota-kota yang jauh. Sedangkan masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut justru jarang bahkan tidak berselera untuk mendatangi warung makan tersebut. Konon hal ini terjadi dari cara kerja jin penglaris yang bertugas untuk menarik pelanggan dari jalan raya, bahkan hingga dari luar daerah. Biasanya hal-hal seperti ini akan sangat terlihat, terutama jika ada rumah makan lain di sisinya. 5. Tempat kotor tetapi ramai. Pernahkah Anda datang ke sebuah warung makan yang cenderung kotor dan tidak dipedulikan kebersihannya? Warung makan yang cenderung kotor namun ramai dan padat akan pelanggan menjadi salah satu indikasi lain sebuah warung makan tersebut menggunakan jin pesugihan untuk penglaris. Konon tempat yang kotor menjadi syarat yang harus dipenuhi pemilik warung agar rumah makannya menjadi laris. 6. Tempat cuci piring yang jauh. Salah satu ciri-ciri lainnya dari warung yang dengan penglaris ini adalah tempat cuci piring yang jauh. Tempat cuci piring yang jauh biasanya juga diikuti dengan tertutupnya akses ke dapur, sehingga para pelanggan yang datang tidak bisa secara langsung menyaksikan apa yang terjadi di dapur. Bahkan beberapa warung makan sengaja menyediakan tempat cuci piring yang terpisah dari bangunan utama rumah makan. Konon, beberapa jin penglaris tidak suka di tempat yang banyak orang. Maka dibuatlah tempat cuci piring yang jauh dari keramaian agar jin penglaris bisa memengaruhi piring-piring tersebut untuk menghidangkan makanan yang enak dan lezat. Ya, sahabatku yang baik, dalam setiap usaha atau bisnis warung yang sedang dijalankan, profit merupakan sesuatu yang menjadi tujuan utama dan indikator sebuah kesuksesan. Namun terkadang karena obsesi memperoleh profit besar dalam jangka waktu yang singkat, membuat sebagian orang berpikir tidak logis. Bukannya untuk menggunakan cara normal untuk mendapatkan profit, justru mereka mengambil jalan pintas dengan memanfaatkan ilmu hitam seperti pesugihan atau penglaris. Terkadang di masyarakat kerap ditemui beberapa warung makan dengan gelagat aneh dan sangat tidak wajar. Bukan bermaksud menuduh, akan tetapi biasanya warung makan semacam ini menggunakan pesugihan atau jin penglaris. Ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengetahui pesugihan warung makan berpenglaris diantaranya sudah kami sebutkan di atas tadi. Mungkin beberapa dari Anda pernah memiliki pengalaman menyantap makanan yang sangat lezat luar biasa saat makan di tempat. Akan tetapi, begitu dibungkus lalu dimakan di rumah, rasanya berubah menjadi sangat biasa, bahkan cenderung tidak enak dan cepat basi. Hal semacam ini mengindikasikan bahwa warung makan yang Anda datangi tersebut menggunakan jin penglaris atau melancarkan usahanya dengan jin penglaris. Untuk itu Mimin menyarankan berdoalah dahulu sebelum makan, karena ini adalah hal penting agar makanan yang kita santap menjadi berkah dan melatih sikap bersyukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Warung makan berpenglaris biasanya menjajakan makanan dengan cita rasa yang sangat nikmat,
Akan tetapi, jika Anda berdoa sebelum menyantapnya, maka rasanya akan berubah drastis menjadi biasa-biasa saja. Sebaiknya Anda menghindari warung makan yang memiliki ciri-ciri tersebut yang sudah kami sebutkan di atas. Ya, sahabatku yang baik, demikian uraian tentang 6 ciri-ciri rumah makan yang menggunakan jin pesugihan yang sudah Mimin uraikan untuk Anda. Semoga uraian ini bermanfaat dan menambah nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe untuk update konten terbaru agar channel ini lebih berkembang lagi dalam memberikan nilai manfaat untuk Anda semua. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Salam hormat dari Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.